Tadi terakhir sebelum saya naik untuk menyampaikan firman Tuhan, saya pikir lagu ini sudah tidak pernah atau sudah tidak lagi akan dinyanyikan, Kesukaan Sorga. Yang kurasa sekarang ini, ternyata lagu ini masih terus. Kesukaan sorga. Puji nama Tuhan kalau hari ini saya bisa ada satu anugerah. Saya tidak pakai laptop atau seperti Bapak Gembala, Ibu Saudara. Ya. Karena nggak bisa saudara, bukan karena kalah dengan anak-anak yang sekarang ya. Yang pertama saya naikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan, saya bersama istri yang paling cantik dari semua yang ada di sini. Ya nggak mungkin dong saya bilang pasti yang tercantik ya istri saya. Amin. Kalau ada suami-suami yang bilang lain, waduh itu boleh di. Tuhan itu baik. Hampir saja di cancel. Karena kesehatan saya menurun. Cuman saya mempunyai istri yang baik dan dia juga nurse ya, perawat. Dia bilang, come on, kita mesti pergi. Saya bilang, aduh. Anak saya bilang cancel saja. Nah, kesehatannya tidak. Ya kita berdoa ternyata bisa berjalan dengan baik. Ya. Sehingga ada yang kedua, ada keluarga besar. GPDI Brisbane dan El Gibor ya, internasional. Tadi saya puji-pujian, waduh saya bilang suaranya suara malaikat. Ya, didengar di sini dan sampai di Sydney dan sampai di sorga, saudara. Ya, dan choir juga tadi dari Oikumene, waduh, memang luar biasa. Besok-besok kalau ada kesempatan bisa mampir ke Sydney, tapi biaya sendiri ya. Puji nama Tuhan. Saudara sudah kenal saya, paling tidak bisa lihat dari rambutnya saja, saudara ya. Begitu dilihat rambutnya, udah kenal ya. Dulu tidak begini, cuman ada perubahan. Ya. Sebelum saya datang kemari, kami berdua melihat satu program di televisi yang dilakukan atau diadakan di Amerika, bagaimana tukang bangunan atau builder itu merubah dari ban itu atau tempat kuda atau tempat binatang itu menjadi satu rumah yang baik. Kelihatannya biasa, saudara. Kelihatannya tidak layak. Tapi di tangan seorang builder atau tukang bangunan, dia merubah yang rusak menjadi baru. Yang kelihatannya biasa menjadi luar biasa. Dan itu karya dari seorang tukang bangunan. Dan Yesus adalah anak dari tukang kayu. Yang merubah segala-galanya. Sehingga terjadilah kesukaan yang besar. Begitu orang itu masuk, saudara, dia lihat. Wow. Sepertinya tidak mungkin bagi
tangan seorang tukang bangunan dia hebat. Apalagi tangan Allah kita yang kita panggil, kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi bagi saudara dan saya, hari ini adalah pesta besar. Pesta besar. Saya orang Manado, gembala dan ibu gembala saudara juga orang Manado. Kalau di Manado ini, waduh, kalau sudah ber-ber itu September, Oktober, November, Desember sampai Januari. Itu pesta terus. Iya kan? Pesta terus sampai tahun baru. Dan di dalam pesta itu banyak juga yang sembari pegang botol, saudara. Ya. Pesta. Natal. Dari sekarang, ya, bulan-bulan ini sampai tanggal 25 Desember, orang merayakan Natal di mana-mana. Bahkan di negara Arab pun merayakan Natal. Ya. Di pub mereka merayakan Natal. Ya. Bahkan tetangga saya, Buddha, dia merayakan Natal. Karena mereka tidak tahu makna dari Natal. Mereka cuma tahu Natal ada satu pesta. Dan tahukah saudara, di hari Natal itu, saudara holiday, dikasih holiday. Dikasih istirahat yang baik. Tadi saya bawa jas. Gembala saudara juga sudah bawa jas. Saya lihat bahwa gembala saudara sudah membuka jas. Saya bilang ini ya terpaksa. Saya bilang sama istri saya bawa saja in case. Saya bilang kalau AC-nya kencang saya bisa pakai, saudara. Ternyata kipas anginnya yang kencang. Puji nama Tuhan. Ya. Kesukaan besar bagi seluruh bangsa atau seluruh bumi. Ya. Kita mulai pembacaan firman Allah karena waktunya cukup. Saya katakan kepada gembala saudara, tolong kasih sayang saya. Karena umur saya sudah terlalu lanjut, maka seringkali kebablasan orang bilang, ya sudah. Kita membaca firman Allah yang terambil dalam Lukas yang kedua atau Injil according to Luke. Jadi saya tidak berkata Injil Lukas. Ya, tapi Injil Kristus menurut Lukas. Saya baca mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita katakan amin. Puji Tuhan. Ini hal yang luar biasa saya katakan. Makna Natal ini kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Atau great news. Atau good news of a great joy.
for all the people. Saya mengutip sedikit dalam bahasa Inggris, menulis di sini, karena Inggris saya memang cuma sampai di sini saja, saudara. The greatest event in history had just happened. The Messiah had been born. Suatu peristiwa terbesar dalam sejarah baru saja terjadi. Yang kita rayakan pada saat ini. Lahirnya Sang Mesias. Berabad-abad lamanya orang Yahudi sedang menantikan hal ini. Akhirnya terjadi. Yesaya, Mika menubuatkan akan hal ini. Dan berita ini suatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Dan dapat mempengaruhi hidup kita. Yang pertama di sini saya menggarisbawahi berita yang disampaikan oleh malaikat. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka muliaan. Tuhan bersinar mereka dan mereka sangat katakan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Berita. Kata berita ini penting, saudara. News yang kita dengar saat-saat ini. Itu akan mempengaruhi kehidupan saudara dan saya. Amin. Apalagi sekarang media. Ya. Seringkali kita tidak tahu apakah berita itu benar atau tidak benar. Ada berita yang baik dan ada berita yang tidak baik. Good news and bad news. Dan ada berita yang disukai oleh banyak orang. Tetapi belum tentu benar. Apakah itu? Gosip, saudara. Iya kan? Orang paling suka dengan gosip itu. Sekalipun tidak benar. Tetapi Natal ini adalah berita bukan hanya benar. Tetapi berita yang baik. Yang harus kita dengar. Dan akan membawa hidup kita kepada kebenaran. Yang akan membawa hidup kita kepada perubahan. Yang saya katakan tadi. Tempat binatang waktu Yesus lahir memang tempat yang tidak layak. Tapi dari situlah kemuliaan Allah timbul, saudara. Bukankah kita ditebus? Bukankah kita diambil dari tempat yang tidak layak? Saya ini ex-seaman atau bekas pelaut, saudara. Saya sudah keliling dunia, termasuk istri saya. Kami bertemu di kapal pesiar, saudara. 2 tahun kerja, hanya bawa pulang 1 bulan gaji. The rest of my money gone. Hidup saya berfoya-foya dengan kesenangan dunia. Hidup saya hidup di dalam dosa karena dosa adalah kenikmatan. Doa orang tua saya tidak berhenti. Dan Tuhan angkat saya, jemput saya. Tuhan tangkap saya untuk ubah, saudara. Menjadi seorang hamba Tuhan. Saya tidak ingin menjadi seorang hamba Tuhan. Allah merubah tempat yang tidak layak. Allah mau pakai tubuhmu adalah bait Allah. Inilah, saudara. Dari kandang binatang yang penuh dengan kotoran. Allah ubahkan saya menjadi bait Allah. Penuh dengan kemuliaan Allah. Itulah makna kelahiran Yesus. Ia meninggalkan tahtanya. Ia turun ke dunia. Mengambil rupa manusia. Maka ia mengambil rupa manusia menjadi manusia sama seperti manusia. Dilahirkan. Dibesarkan.
Dan berita ini yang pertama saudara datang. Bukan kepada orang yang pintar. Bukan kepada orang yang kaya. Berita yang pertama didatang ini. Datang kepada gembala yang ada di padang. Yang sedang menggembalakan domba. Gembala adalah penjaga domba. Gembala adalah seorang pemimpin yang dipercayakan untuk menjaga domba-domba. Dalam perjanjian lama yang ditulis oleh Raja Daud dalam Mazmur yang ke-23. Mazmur Daud dikatakan Tuhan adalah gembalaku, tak kekurangan aku. Apabila saudara punya gembala, Anda ada domba, maka tidak akan kekurangan selama Anda dekat dengan gembala, dalam lindungan gembala. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Daud bekas seorang gembala, dia menulis bahwa Tuhan adalah gembalaku dan gembala berkomunikasi dengan gembala. Yesus Tuhan adalah gembala yang agung. Dia berbicara kepada gembala yang dilarang, yang dipersiapkan untuk menuntun domba-dombanya. Jadi visi misi itu saudara pertama diturunkan kepada gembala. Bukan kepada orang hebat, tidak. Gembala yang berikan hidupnya untuk memelihara domba-dombanya. Saya bersyukur, saudara bersyukur punya seorang gembala dan ibu gembala yang luar biasa. Luar biasa saudara. Pastor Jerry Sanger. Kumis tipis, jenggot sedikit, mantap. Badan kekar saudara. Jadi kalau ada singa atau apa dia beruang, tangkap sama dia. Iya. Apalagi orang Manado tidak ada yang gak bisa makan saudara. Iya. Untung cerita Adam dan Hawa itu ada di Taman Eden. Coba ada di Manado, tidak terjadi saudara. Karena ular aja dimakan. Jadi visi misi selalu diberitakan kepada gembala. Dan dari gembala situlah disalurkan kepada yang lain. Ada satu kesaksian buat saya ingin ceritakan sedikit kepada saudara. Banyak kali kita jemaat tidak mengerti. Ya. Waktu itu ada seorang jemaat, ya sudah tidak ada, sekarang sudah lama ya. Tengah malam dia telepon saya saudara. Dia berkata begini, dia panggil brur, karena mirip-mirip umurnya tidak jauh beda dengan saya. Nah, jadi dia tidak panggil pendeta, dia panggil brur kepada saya. Kalau sekarang bro, ya kan gitu. Berbahasa Belanda, ya. Saya tadi malam Tuhan bicara kepada saya bahwa besok, karena itu hari Sabtu, Minggu, saya harus jadi song leader atau worship leader. Tanpa ada latihan, tanpa apa. Saya bilang, maaf bro, harus ada latihan dulu, tidak bisa langsung. Iya tapi Tuhan bicara kepada saya. Nah saudara, kalau Tuhan sudah bicara mau bilang apa? Tuhan sudah bicara. Cuman saya bilang begini, maaf bro, tapi Tuhan tidak bicara kepada saya.
Ya kan Tuhan bicara kepada gembala dulu dong. Masa domba langsung bicara, dia bilang Tuhan bicara kepada, Tuhan tidak bicara kepada domba. Tuhan bicara kepada gembala. Gembala bisa jadi karakter seperti domba, tapi domba tidak bisa jadi gembala. Itu. Dan betul saudara, ya tidak bisa. Kesukaan besar dengan hadirnya Mesias atau penyelamat. Bagi sebagai orang Yahudi, ini waktunya lahirnya seorang pemimpin yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Harapan mereka. Harapan mereka. Inilah waktunya. Inilah saatnya. Bangsa ini akan naik kembali. Mereka tidak sadar kedatangan kelahiran Mesias. Bukan itu. Lebih daripada itu. Kelahirannya, kebebasannya, berita dengan kelahiran dikatakan Yesus Kristus, penyelamat dunia. Jadi poin berita yang besar ini yang kita rayakan, yaitu keselamatan yang besar. Waktu Anda menerima Yesus, pernahkah Anda membuat satu pesta yang besar? Anda dibaptis, Anda dapat sertifikat, Anda lulus ujian gelar master, Anda taruh di frame, pajang. Surat baptis saudara tidak tahu. Taruh. Tahukah saudara, waktu Anda diselamatkan, itu harga yang paling besar. Sukacita yang paling besar. Yang harus diingat selamanya, dirayakan setiap saat. Mengingatkan kita karya Allah. Dengan kelahiran juru selamat, kita diselamatkan. Ada satu saat, saya terlalu banyak kesaksian, tapi saya sampaikan kepada saudara. Tengah malam, seorang ibu menelepon saya. Saya tidak kenal. Dia jemaatnya Yusuf Roni. Dia datang bersama adiknya, seorang pengusaha kaya raya di Indonesia. Saya tidak sebutkan namanya. Pak Pendeta, saya dapat alamat dari gereja di mana Bapak almarhum Hani Mande. Saya katakan kenapa? Dia sembari menangis. Dia bilang, saya divonis kanker di perut. Di Singapura sudah tidak ada jalan lain. Akhirnya dia ke Holland, Nederland, dan sama keputusannya. Dan dia seorang yang percaya kepada Tuhan. Ditemani oleh seorang adik, seorang wanita pengusaha kaya yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang sakit yang percaya kepada Tuhan, yang sehat yang tidak percaya kepada Tuhan. Saya tidak tahu kenapa, tahu-tahu saya bilang, jangan takut ibu. Oh besok saya harus ke St. Vincent. Akan dioperasi, diperiksa. Ya. Saya katakan, Anda pergi ke rumah sakit bukan untuk dioperasi. Coba kalau saudara dengar ada berita seperti itu, ya, sebagai hamba Tuhan, tidak mungkin saya bisa berkata, tapi dorongan Roh Kudus yang berkata seperti itu. Saya tidak bisa tahan mulut saya katakan, ibu pergi ke sana bukan untuk dioperasi, tapi untuk melihat kemuliaan Allah. Wah. Iya tapi saya begini, iya saya tahu. Tapi ibu pergi ke sana untuk melihat kemuliaan Allah. Allah punya rencana yang ajaib dalam hidupmu.
Besoknya saya tunggu-tunggu tidak ada berita. Perkataan dorongan dari Roh Kudus berbeda dengan pola pikir saya. Saya pikir jangan-jangan dia sudah mati. 2 hari kemudian dia telepon bersama adiknya. Karena setiap dia buang air, darah, saudara. Ya, buang air kecil saja, darah. Sudah tidak ada harapan. Uang tidak bisa menyelamatkan saudara. Apapun yang Anda miliki. Tapi kalau engkau memiliki Yesus, ini jaminan kekal buat kita. Dokter periksa, dia bilang tidak ada apa-apa. Tapi dokter tidak puas. Dia akan diperiksa lagi, di X-ray lagi katanya. Jadi kami bikin pertemuan di Hotel Hilton di Sydney. Dan saya bertemu dengan ibu ini bersama adik perempuan. Dan adiknya itu menjelekkan kekristenan, saudara. Karena dia kaya. Dia merasa dia memiliki segala-galanya. Dia katakan, Pak Pendeta, lihat ini. Kakak saya yang percaya kepada Tuhan, dia sakit. Justru saya yang suruh dia telepon Bapak Pendeta. Dan wanita ini yang bicara kepada saya, seorang wanita ini adiknya. Isap rokok, saudara. Terus menerus ganti. Ya, bicara di depan saya. Pak Pendeta mau minum apa? Saya bilang air putih. Terus dia bicara. Saya katakan tidak. Dia bilang nanti dia akan balik lagi beberapa hari kemudian. Saya katakan kalau Tuhan sudah jamah, Tuhan bekerja, Tuhan memperlihatkan kemuliaan itu kekal, saya katakan. Dia tidak akan berubah. Dan ada rencana Allah dalam hal ini, saya katakan. Tapi, saya katakan tidak ada tapi. Dan dia sembari berhenti pasang rokok, dia habis dia sambung lagi, saudara. Terus dia bilang begini kepada saya. Saya ini Buddha. Tapi saya juga tidak percaya, tapi saya bawa itu giok itu, ya, gambar Buddha itu, dia gantung. Dan banyak gereja datang ke tempat saya dengan proposal untuk sumbangan gereja. Datang kepada saya dan saya beri. Saya katakan seperti ini, saudara. Saya sedang tunggu waktu yang tepat. Saya izinkan dia bicara. Saya diberkati. Saya katakan waktu Anda membangun gereja, memberi bantuan kepada gereja, hamba Tuhan, Anda diberkati. Tapi keselamatanmu tidak bisa dibeli dengan harga apapun. Uangmu, kekayaanmu tidak bisa dibeli. Anda menyumbang gereja jadi berkati secara materi. Tapi keselamatanmu only by faith, hanya dengan iman kepada Kristus Yesus. Itu satu jaminan. Dan kakakmu akan menjadi satu contoh yang baik. Ini kesaksian buat. Kalau Tuhan berikan kesempatan, satu waktu kita akan bertemu. Kalau tidak, saya tidak tahu. Saya tawarkan, terima Yesus atau tidak. Menangis dia, saudara. Tangannya hampir terbakar tanpa dia sadar. Rokoknya sudah semua habis. Dia masih pegang, saudara, begini. Gemetar. Saya bilang, tahukah kamu miskin dan telanjang kamu miskin, saya katakan. Kamu tidak memiliki apa-apa. Itu sifatnya sementara dan kamu tidak bisa bawa nanti. Menangis.
Baru dia menceritakan curhat kepada saya. Tadinya dengan gagahnya, dengan sombongnya, dengan kekayaannya. Bahkan dia menjelekkan kakaknya. Ada Yesus tidak sembuh. Dan benar, saudara. Berapa hari kemudian mereka kembali ke rumah sakit. Dan saya sudah katakan kepada ibu itu. Saya bilang, ibu kalau sudah selesai dari rumah sakit, sembuh, tolong mampir ke gereja. Ya, atau kalau enggak sampaikan kepada kami. Ternyata saudara saya tunggu 2 hari, 3 hari, sampai 1 minggu tidak ada. Maka pikiran negatif saya keluar lagi, saudara. Daging ini seringkali ya. Waktu kita tidak mendengar ini berita, timbul keraguan. Saya tunggu 1 minggu sudah lewat, tidak. Minggu kedua dia telepon dari Jakarta, saudara. Menangis. Pak Pendeta, saya sembuh total. Kankernya hilang total. Apa yang harus saya buat? Dia bertanya kepada saya. Saya ada berkat buat Bapak Pendeta. Saya bilang terima kasih Ibu. Waktu saya mendengar mujizat ini sudah terjadi, hati saya penuh dengan sukacita. Inilah berita kesukaan karya Allah di dalam hidup. Sudah cukup buat saya. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala. Dan malaikat sorga juga bertepuk tangan. Tetapi ada berkat saya mau kirim, saya bilang maaf ibu, bukan saya menolak, saya bilang terima kasih. Jadi apa yang kasih saja di mana ibu beribadah, kasih saya di sana. Sudah Pak Pendeta. Saya bilang tidak. Apa yang saya harus buat? Dia katakan begitu. Pergilah ke setiap rumah sakit. Bertemulah dengan orang-orang sakit. Sampaikanlah siapakah Yesus. Berita yang sudah terjadi dalam hidupmu menjadi satu kesaksian di mana engkau dijamah di dalam nama Tuhan Yesus. Sampaikanlah setia. Supaya orang bisa percaya siapakah Yesus itu. Terjadi perubahan yang luar biasa, saudara. Istri saya sudah kasih kode, sudah setengah jam. Sudah setengah jam. Dikit lagi ya. Jadi Yesus datang untuk membebaskan kita. Yesus datang untuk menebus dosa kita. Mulai dari kecil satu proses yang besar. Dan hari inilah perlu kita merayakan Mesias telah lahir. Pesta yang besar. Saya tidak tahu sebentar apa ada kepala babi atau tidak. Ya. Kesukaan sorga. Masing-masing punya kesukaan. Saya tidak tahu ibu-ibu di sini kesukaannya apa, saudara. Ya. Kalau di Sydney kesukaannya ibu-ibu biasanya selfie atau foto-foto, saudara ya. Terus shopping, makan-makan, babungkus. Saya tadi tahu kalau ibu-ibu di sini. Tapi marilah ya. Kesukaan yang besar waktu Anda menerima Yesus, lahirkanlah dia di dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat satu perubahan yang besar. Sebab satu orang bertobat, geger sorga, saudara. Kesukaan itu terjadi dalam hidup kita. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Sudah habis. Ini bukan KKR, saudara. Saya kembalikan kepada kita mau berdoa. Kita bangkit berdiri, saudara.